Kalau season gue tuh per episode dapat gaji. Itu. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku numpang tempat orang sih. Numpang di tempat pemenang season 3. Udah jadul banget. Gozali. Halo. Tapi jadul-jadul tapi kan masih eksis kan. Alhamdulillah. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Boleh. Ko Wilgos, mau tanya-tanya sedikit. Nah, jadi kan Ko Wilgos tuh kayak... Dikit aja ya? Iya, dikit ya, lumayan lah ya. Oh iya, banyak, nggak apa-apa. Oke. Jadi kan Ko Wilgos kan dikenal tuh sebagai winner season 3 MasterChef Indonesia. Terus itu dibilang the lucky bastard ya. Nah, jadi Kata Chef Juna. iya, kata siapa nggak tahu, kata Chef Juna ya. Yeah. Nah, itu kalau menurut dari Ko Wilgos sendiri emang lucky banget menangnya atau emang punya skill? Gue bisa bilang ada faktor keberuntungannya juga. Tapi mostly itu emang skill. Wih, deh, serem. Tapi Iya. tapi itu nggak sih, ngerasa nggak sih kalau di MasterChef tuh kadang memang faktor keberuntungan tuh ada? Iya. Iya kan? I think setiap challenge-nya itu kan unpredictable. Banyak yang bilang settingan segala macam, gue sekali lagi bisa bilang nggak settingan. Dari challenge-nya, dari apa yang kita akan masak hari itu kita nggak pernah tahu. Betul. Walaupun dari isu-isu bocoran dari dalam gitu. Tapi tuh nggak ketebak aja gitu lah kadang. Oh iya, ada bocoran. Kadang suka gitu, masakan isu gitu kan, kita kan Oh, iya, mencari tahu, iya, hari ini iya. masak apa sih? Iya. Sosok tanya-tanya produksi, sosok di ke belakang nengok-nengok gitu kan. Dikasih tahu. Enggak bisa, nggak dikasih tahu, dan ketika kita berusaha mencari tahu ternyata tuh nggak sesuai apa yang udah kita bayangin gitu. Oke, Jadi setiap challenge-nya udah pasti dirahasiakan, dan gue percaya setiap challenge-nya itu ada apa yang namanya, ada privilege untuk beberapa kontestan mungkin yang udah familiar dengan makanannya atau pernah masak makanan tersebut gitu. Jadi itu kan bisa menjadi keberuntungan buat si kontestan itu. Betul. Jadi itu yang gue maksud. Ada keberuntungan pasti ada, but again it's all about your execution, your taste juga gimana. Jadi again it's all about the food sih. Oke. Pengen tahu nih perbedaan karantina di season 3 tuh kayak gimana sih? Di sana kan kalau kita kadang masih bisa pegang HP gitu ya. Iya. Waktu di season 3 gimana? Itu yang gue sempet kayak, kok kenapa season gue nggak boleh lihat HP gitu? Oh iya. Sama sekali? Cuman boleh weekend, dan kalau nggak salah minggu doang. Cuman hari Minggu doang. Dan menurut gue HP itu sangat membatasi gue dan kontestan lainnya untuk bisa lebih kreatif. Harusnya kalau gue dikasih HP, gue bisa nge-akses gitu loh. Gue bisa mencari inspirasi, referensi gitu kan. Tapi gue paham juga di posisi mereka, melihat bahwa mereka takut kita tuh amatiran gitu, nggak bisa ngejaga kerahasiaan MasterChef gitu. Oh, jadi dulu belajarnya dari mana nih kok? Buku, old school banget. Sampai beli buku 400.000, 500.000. Waduh. Cuman bedanya tuh nggak apa yang beda. Apa? Kalau season gue tuh per episode dapat gaji. Itu. Oh iya. Jadi gajinya dipakai untuk beli buku, untuk jajan, Enak banget. untuk beli baju. Oh gitu. Itu yang membedakan. Terus karantina gue di Grand Tropic. Oh. Lu di mana? Di Somerset. Sama sih. Beda nggak tuh? Hah? Beda. Beda. Lebih bagus yang mana? Karena bukan orang Jakarta nih, nggak tahu. Kayaknya Grand Tropic tuh udah jadul gitu loh. Gue nggak tahu Jadul. Somerset jadul atau enggak. Enggak sih, bagus sih. Bagus ya. Iya. Punya gue tuh jadul. Tapi masih enak kan buat. Masih enak, pasti enak lah, masih proper banget, bahkan lebih proper daripada kamar rumah gua gitu. Ya udah, yang penting dapat gaji kan. Gitu. Gaji. Nah, terus. dari Ko Wilgos sendiri nih, ada strategi nggak sih waktu jadi MasterChef. kontestan gitu waktu? Ada banget. Apa tuh kalau boleh tahu? Gue yakin setiap yang nonton selalu bilang MasterChef is full of drama, Betul. settingan, bla bla bla. Gue bisa ngejelasin dramanya itu terbuat dari mana. Dramanya itu terjadi dari kita di karantina bersama. Terus? Bayangin kalian baru masuk SD, ya kan? Dari TK ke SD. Kalian kumpul dalam satu kelas, ada 30 orang, di mana kalian nggak tahu Orang semuanya orang yang strangers gitu loh. Ketemu jadi satu. Betul. Pasti di situ kita kan punya teman, punya musuh. Nah,
permasalahan kita di MasterChef di karantina, entah masalah pribadi, masalah apapun itu di karantina itu terbawa ke galeri. Oke. Misalkan gue nggak suka sama lo, misalkan gue cewek, kita sekamar, BK orangnya jorok, nggak pernah mandi, bau gitu, gue nggak suka sama dia. Nggak gitu. Terus waktu di galeri, karena gue nggak senang sama personality lo, makanya gue mau keluarin lo. Oh, iya benar sih. Itu yang gue rasakan, dramanya terbentuk dari situ. Gitu. Tapi ada nggak sih mungkin dari dalam yang mempengaruhi drama itu terjadi atau gimana? Waktu di seasonnya Kobe Ghost? Dari dalam? Iya. Dari dalam maksudnya? Mungkin dari tim kreatif lah. Nggak ada. Nggak ada. Tapi memang dramanya pure terjadi karena kontestan sendiri. Iya, tim kreatif itu kan sebatas hanya dia interview doang gitu. Oke. Ibaratnya sesi curhat lah gitu. Tapi gue percaya 99% drama terjadi emang permasalahan personal. Beda ya, gue nggak tahu level kompetitif season lo sama season gue. Benar. Season gue tuh very kompetitif. Kita semua pengen jadi pemenang, kita semua saling makan teman. Kita awalnya baikan, abis itu sikut-sikutan, abis itu teman lagi, abis itu sikut-sikutan lagi, bisa begitu. Oh gitu. Bisa yang gue temenan sama lo, yang gue musuhan sama lo, yang gue temenan sama yang tadinya musuhan. Seaneh itu gitu loh. Dan strategi gue adalah, gue nggak akan bikin drama, tapi kalau lu mention gue masuk ke dalam drama lu, ya gue ikutan gitu loh. Jadi lu mancing gue, ya gue ikut arus aja gitu loh. Itu strategi gue deh. Nah ini nih, kalau Gus kan jadi pemenang nih, pasti kan ya waktu itu ya senang lah pasti jadi pemenang. Nah setelah jadi pemenang nih, penasaran banget gimana sih caranya buat mempertahankan ke gelar itu gitu ya, gelar itu. Gue bilang bahwa gue selalu berterima kasih ke MasterChef. MasterChef menjadi stepping stone buat gue bisa ke titik sekarang. Yes, it's because MasterChef Indonesia. Tapi gue selalu bilang juga sama setiap kontestan yang entah jadi pemenang atau enggak gitu, jangan terlena dengan keeksisan kalian yang hanya gue bisa bilang 3 bulan. Oke, likes kalian mungkin 40.000, 50.000 satu foto. Tapi kalau kalian nggak maintain itu bakal hilang dalam 3 bulan. Gitu. Dan gimana cara maintainnya? Baik lagi ke kalian gitu loh. Gimana kalian ingin menunjukkan diri kalian seperti apa di mata publik? Apakah kalian ingin dilihat seperti chef yang profesional? Apakah kalian ingin dilihat sebagai memang yang public figure banget? Atau kalian ingin dilihat sebagai food vlogger atau apa gitu? Karena setiap orang yang ikut MasterChef punya goal berbeda-beda yang gue nggak tahu apa. Goal gue saat itu ingin menjadi chef profesional. Maksudnya gue ingin buktiin lewat ajang MasterChef gitu. Kalau misalkan gue tuh punya skill gitu di level amatiran, gue bisa jadi pemenang gitu. Habis dari situ gue pengen buktiin lagi kalau misalkan gue bisa survive di dunia profesional. Gue ingin dilihat bahwa kayak gue emang yang chef, bukan cuman chef TV doang. Gitu. Jadi gue sekolah lagi segala macam, kerja di industri segala macam, dan level eksistensi gue pasti turun gitu. Masa orang udah nggak gitu ngeliat gue lagi. Gitu. Ya, tapi itu kan goalnya beda-beda. Kalau goal gue emang pengen buktiin kalau misalkan gue layak gitu. Oke. Nah, begitu guys tipsnya. Nah, gini nih, Kobe Ghost kan punya YouTube nih, subscribernya udah banyak banget. Nah, pengen tahu dong berapa lama sih membangun biar bisa sampai kayak Kobe Ghost sekarang? Total gue 3 tahun. Tapi yang bener-bener mulai ada kelihatan progresnya itu di 6 bulan setelahnya. Jadi 1-6 bulan bener-bener sepi sih bisa dibilang. Jadi once ada satu video yang hit, biasanya yang lain ngikut. Gitu. Makanya gue selalu bilang juga ke yang lain kalau mau bikin YouTube, jangan expect langsung boom, langsung viral whatsoever gitu. Mungkin bisa segala macam, good for you. Tapi kalau enggak pun ya pelan-pelan aja gitu. Eventually kalau emang lo consistent and persistence, you will make it sih. Jadi intinya konsisten ya, Bu? Konsisten, persistence, and kalian set goalnya juga. Kemarin ngobrol sama Audrey, dia bilang masih ada 4 tahun toh, ada 3 tahun, 4 tahun, iya oke gitu. Tapi kalau dalam 4 tahun itu lu abis itu nggak make it and then lu mau lanjut ke tahun 5, ya sebenarnya itu kan hak lu juga gitu kan. Iya. Cuman permasalahannya siapa tahu ternyata di jalan yang lain ada opsi yang mungkin lebih cepet gitu loh.
Jadi gue orangnya sih realistis gitu ya. Gue kalau 2 tahun nggak make it berarti ada yang salah gitu. Oke. Kalau gue harus nunggu sampai 4 tahun, dan 4 tahun nggak make it, 6 tahun, 7 tahun, I think gue udah waste terlalu banyak waktu. Jadi tetap harus kayak ada set timeline yang apa ya, yang realistis lah. Gitu. Jadi set goal dulu ya, biar Betul. itu. Oke, punya pesan dan kesan nggak sih kalau misalkan nih ada yang mau ikut MasterChef season 8, punya pesan nggak sih kayak ya yang penting apa gitu biar mereka lolos audisi gitu? Gua rasa yang paling penting adalah ya karena ini kompetisi masak, harus bisa masak tentunya, punya knowledge tentang masakan, makanan, bahan makanan, teknik memasak, itu dasarnya dulu. Yang kedua adalah personality, karena memang ini buat TV, nggak bisa dipungkiri personality is also important, but at the end of the day it's all about food gitu. Jadi pastiin kalian punya personality yang bagus, yang unik, yang kalian banget, dan juga skill masak yang proper. Gitu. Nah jadi dengerin ya guys, harus punya personality. Ya penting ya kok ya personality. Penting. Tuh. Thank you Ko Wilgos Sama-sama. sudah ngobrol-ngobrol hari ini sama Sama-sama. Beka. Thank you Semoga juga. Jangan lupa juga nanti kalian tonton video iya. Beka Kitchen Takeover on my channel. di channelnya Ko Wilgos Kitchen Takeover. Siap. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian ada request mau video apa lagi, kalian boleh komen di bawah. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.